Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani Salsabila, NIM 0120222081 dari program studi D3 Akuntansi. Untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi keuangan menengah 2, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kewajiban jangka pendek pada pendapatan diterima di muka. Sebelum kita membahas pendapatan diterima di muka, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu definisi kewajiban jangka pendek. Apa sih kewajiban jangka pendek itu? Definisi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek sering disebut juga sebagai liabilitas lancar atau short term liabilities, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dilunasi dalam suatu periode akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 bulan. Menurut Hongren tahun 2006, mengelompokkan utang jangka pendek atau utang lancar menjadi dua bagian, yakni A. Kewajiban lancar dengan jumlah yang diketahui meliputi 1. Utang usaha atau utang dagang, 2. Wesel bayar jangka pendek, 3. Utang pajak penjualan, 4. Bagian lancar dari utang jangka panjang, 5. Beban yang terutang atau kewajiban terutang, 6. Pendapatan diterima di muka. B. Kewajiban lancar yang harus diestimasi meliputi perusahaan sering mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kewajiban tersebut. Sebagai contoh, hutang garansi. Apa sih pendapatan diterima di muka itu? Pengertian pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan sebelum layanan atau produk yang dijanjikan benar-benar diserahkan kepada pelanggan. Cara menghitung pendapatan diterima di muka. Menghitung pendapatan di muka adalah proses yang penting untuk mengatur kas dan arus pendapatan perusahaan. Rumus untuk menghitung pendapatan di muka adalah sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka sama dengan jumlah pembayaran pertama ditambah jumlah pembayaran lanjutan dikurangi biaya yang dibayar dengan menggunakan metode penyusunan jurnal penyesuaian. 1. Dicatat sebagai kewajiban atau hutang jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa. 2. Dicatat sebagai pendapatan jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa. Contoh, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Jurnal dicatat sebagai kewajiban atau utang, misalnya tanggal 1 Oktober 2018, sebagian bangunan disewakan sebesar Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Saat menerima uang sewa dicatat sebagai berikut. Pencatatannya, di tanggal 1 Oktober 2018 menerima kas di debit sebesar Rp1.200.000. Berarti sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.200.000. Hingga tanggal 31 Desember 2018, sewa yang benar-benar merupakan pendapatan tahun 2018 yaitu 3 bulan Oktober sampai Desember sebesar Rp300.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai sewa diterima di muka di debit sebesar Rp300.000. Berarti pendapatan sewa dikredit sebesar Rp300.000. Sedangkan dicatat sebagai pendapatan, misalnya tanggal 1 Oktober 2018, sebagian bangunan disewakan sebesar Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Saat menerima uang sewa dicatat kas di debit sebesar Rp1.200.000. Berarti pendapatan sewa dikredit sebesar Rp1.200.000 hingga tanggal 31 Desember 2018, sewa yang benar-benar merupakan pendapatan tahun 2018 yaitu 3 bulan Oktober sampai Desember sebesar Rp300.000 hingga akun pendapatan sewa yang telah dikredit sebesar Rp1.200.000, maka itu harus didebitkan sebesar Rp900.000 supaya menunjukkan saldo pendapatan yang sebenarnya sebesar Rp300.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah
Pendapatan sewa didebit sebesar Rp900.000. Berarti sewa diterima di muka di kredit sebesar Rp900.000.